ada sekitar 7 yayasan mitra MBG yang bahkan dikelola bukan hanya oleh orang-orang terdekat Presiden Prabowo, tapi justru bahkan ada nama Presiden Prabowo-nya sendiri di dalam yayasan tersebut. Kami menemukan ada 2 yayasan yang mana masing-masing itu mengarah ke kepolisian dan juga ke kejaksaan gitu ya. Yang ini yang pertama mengarah ke kepolisian itu lewat Yayasan Kemala Bayangkari. Ini ada dugaan program MBG ini dijadikan sebagai satu proyek untuk bisa mendistribusikan sumber daya dan akses tertentu kepada pihak-pihak yang memiliki kedekatan politik. Patut diduga sebagai pola untuk membalas budi begitu ya atas dukungan elektoral yang sudah diberikan pada pemilu 2024 kemarin, dan sekaligus juga digunakan sebagai sarana untuk tetap menjaga agar para jejaring tersebut tetap loyal. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal Satu Visi Utama program Buka Kartu. Hari ini kita akan berdiskusi dengan ICW yang diwakili oleh Mbak Seira Tamara Herlambang, peneliti dari Indonesia Corruption Watch. Soal apa? Soal temuan-temuan ICW terkait dengan pengawasan atas pelaksanaan program MBG, makan bergizi gratis, itu klaimnya. Nah, tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh, kita sapa dulu Mbak Seira. Mbak Seira, apa kabar? Halo Mas Otman, kabar baik. Halo teman-teman semua. Kabar baik ya. Mbak Seira, hari ini kita akan bahas soal MBG. Tapi kita khawatir nanti kita dianggap menjelek-jelekan bangsa sendiri nih. Karena sepertinya temuan ICW ini tidak sedap gitu ya kalau didengar oleh penguasa, oleh pejabat. Ini gimana nih supaya kita nggak dianggap menjelek-jelekan bangsa sendiri nih? Iya, Mas Otman dan teman-teman semua, justru kritik yang disampaikan oleh teman-teman organisasi masyarakat sipil dan masyarakat pada umumnya tentu jadi penting begitu ya. Dan ini bukan bagian dari ketidakpedulian atau bahkan justru upaya untuk menjelek-jelekan kebijakan pemerintah atau hanya sebatas ketidaksukaan belaka begitu ya terhadap pemerintah. Tapi justru ini bagian dari penting untuk perwujudan partisipasi publik dalam ikut mengawasi begitu. Apalagi kita tahu berbagai kebijakan pemerintah itu tentu harusnya intensi awalnya adalah untuk memberikan kesejahteraan, memberikan manfaat bagi publik. Bagaimana kita bisa meyakini gitu bahwa intensinya betul-betul mengarah ke sana ketika upaya pengawasan yang muncul dari berbagai kritik itu justru tidak diindahkan atau tidak diperhatikan gitu ya. Justru berbagai kritik ini hadir karena kepedulian agar kebijakan publik yang dibentuk itu tepat sasaran dan betul-betul memberikan manfaat. Karena anggarannya besar sekali begitu. Kalau tidak, pada akhirnya tidak memberikan hal yang baik bagi masyarakat, ya lebih baik digunakan untuk hal lain gitu. Betul, apalagi kita juga sedang banyak musibah ya, Ya, soal betul. bencana dan potensi-potensi bencana juga yang masih akan terus datang ya di beberapa bulan ke depan, terutama setelah kita juga berhadapan dengan perubahan iklim nih, sesuatu yang makin tidak menentu, cuaca dan lain-lainnya. Mbak Seira, supaya kita itu nggak dianggap hanya mengkritik ya, itu kan istilah-istilah yang sekarang selalu muncul ya, yang disampaikan oleh Presiden terutama. Nah, kita akan ngobrol dulu soal metodenya nih, ya, supaya terang benderang bahwa ini adalah sesuatu yang dilakukan dengan prudent, ya, faktual, ada bukti ya, dan bukti-bukti itu ditemukan selama pengawasan dilakukan. Nah, Mbak Seira bisa cerita dulu nggak, ini metodenya gimana nih ketika mengawasi? Iya, Mas Adnan. Jadi kalau pada riset kami yang terakhir mengenai konflik kepentingan dan politik patronase di dalam program MBG, itu kami melakukan penelusuran terhadap yayasan-yayasan yang menjadi mitra dari BGN dalam menyediakan SPPG atau unit dapur begitu ya, yang ikut dalam pelaksanaan MBG. Nah, kami mengumpulkan awalnya kami mengumpulkan sekitar 220 yayasan. Dari mana saja itu awalnya berasal dari website milik BGN yang kemudian sudah dihapus sebenarnya. Daftar nama yayasan itu waktu itu ada di sekitar bulan Maret sebagai daftar yayasan yang disebut akan melakukan operasionalnya pada bulan Maret 2025. Jadi pada saat itu datanya masih ada yayasannya apa, kemudian yayasan tersebut SPPG-nya ada di mana beserta alamatnya. Tapi tidak lama kemudian yayasan-yayasan tersebut dihapus. Jadi yang ada hanya nama SPPG-nya saja. Tapi karena kami sudah pernah mengakses tersebut di website, jadi masih bisa masih punya Archive-nya datanya sudah begitu ada ya. ya.
Betul, jadi daftar yayasan yang kami kumpulkan di awal itu berasal dari laman BGN sendiri dan kemudian dikombinasikan juga dengan, sejumlah publikasi yang sudah dimuat oleh media menyebut beberapa, yayasan gitu, dan itu kami kumpulkan totalnya ada sekitar 220. 220 ini masih data keseluruhan awal yang ketika, dicek itu sudah merepresentasikan, setiap provinsi yang jumlahnya ada 38. Jadi paling tidak satu provinsi itu ada, sudah ada perwakilan yayasan untuk ditelusuri. Kemudian penelusuran, kami lakukan dengan mencari data, terbuka via, open search, mesin pencarian dan juga, via portal dari, AHU milik Kementerian Hukum. Dan kemudian data 220 yayasan tersebut mengerucut menjadi 102 yayasan, karena hanya 102 yayasan tersebut yang datanya bisa ditemukan. Dan ini juga jadi, pertanyaan begitu ya, karena ada sejumlah yayasan yang ketika dicari di, portal milik AHU itu tulis nama yayasannya ada tapi, tulisannya, data akte tidak dapat ditampilkan. Jadi pada akhirnya data kami mengerucut menjadi 102 yayasan yang aktenya dapat kami temukan sehingga kami bisa membuat daftar yang lebih jelas terhadap nama-nama yang ditetapkan atau dicantumkan dalam akta tersebut baik sebagai pembina, pendiri, dan juga pengurus dari yayasan. Kemudian dari nama-nama individual tersebut barulah barulah kami melakukan, penelusuran lebih lanjut atas afiliasi yang dimiliki oleh masing-masing individu. Jadi memang afiliasi yang kami sampaikan dalam temuan tersebut muncul dari relasi yang dimiliki oleh individu di dalam yayasan. Memang ada sejumlah pertanyaan, apakah kemudian ketika, individu tersebut yang memiliki relasi maka, secara otomatis relasi tersebut atau afiliasi tersebut, melekat pada yayasan gitu. Nah, ini yang penting juga karena individu-individu tersebut bukan hanya sekadar individu yang menjadi anggota yayasan semata, tapi punya jabatan yang, punya jabatan penting dan, punya jabatan struktural di dalam yayasan tersebut yang pasti Pengambilan keputusannya ada di mereka lah itu kan. betul, sebagai pendiri, ketua yayasan misalkan, pembina dan lain sebagainya. Jadi, maka dari itu kami tetap merasa ini punya keterkaitan yang sangat penting, relasi yang muncul dari individu di dalam yayasan tersebut. Barulah itu kemudian, dihasilkan sejumlah temuan seperti, kami bagi, menjadi beberapa kategori seperti misalkan, politik formal, afiliasi dengan partai, afiliasi dengan, APH dan lain sebagainya. Oke. Sebelum kita ke temuan Mbak Seira, tadi menarik karena portal BGN justru menghapus Betul. nama-nama yayasan itu. Saya ingat beberapa bulan lalu saya juga sempat membuka ya portalnya BGN dan memang menemukan nama yayasan termasuk alamat ya. Iya betul. Dan itu kan bagus karena itu bisa mencerminkan sisi keterbukaan ya Iya. dari BGN yang harusnya itu diterapkan sebagai standar di dalam pengelolaan sumber daya publik yang dilakukan secara langsung oleh BGN. Betul. Cuma menjadi menarik ketika data itu dihapus. Ya, pertanyaannya kenapa dihapus? Apakah datanya itu tidak valid ataukah misalnya supaya tidak diketahui secara lebih detail oleh publik gitu ya, sehingga Iya. kemudian di take down dan diganti hanya dengan payung yang lebih besar SPPG-nya gitu ya, bukan yayasannya. Itu kira-kira terkaan teman-teman apa itu? Kenapa kemudian malah dihilangkan informasinya? Iya, kami justru khawatir bahwa ini ya sebagai upaya untuk mempersulit pengawasan dari publik begitu ya. Karena kalau misalkan kita lihat unit-unit SPPG di lapangan itu tidak semuanya langsung menunjukkan lewat papan nama atau sebagainya yang, memberitahu bahwa, oh SPPG ini merupakan bagian dari yayasan mana gitu ya. Nah jadi apalagi dengan ketika kita melakukan penelusuran dan melihat bahwa ada banyak individu di dalam yayasan yang punya relasi yang kemudian mengarah kepada lingkaran terdekat, pemerintah, maka ya dugaannya menghilangkan nama yayasan tersebut ya untuk mempersulit upaya untuk mencari informasi ini gitu. Jadi ya publik akan lebih, harus melakukan, melakukan, upaya yang lebih, berat begitu Ekstra ya. untuk bisa ya upaya yang ekstra untuk bisa ketemu ini SPPG-nya terkait dengan yayasan mana, karena kan satu yayasan itu bisa mengelola lebih dari satu Betul, SPPG gitu. betul, betul. Apalagi kalau yayasannya juga
ex officio dimiliki atau didirikan oleh pejabat publik ya. Iya. Bisa saja nomini yang kemudian mengendalikan, mengoperasikan dan lain-lain. Nah, Mbak Seira, kita sekarang masuk ke temuan-temuan pokoknya ya. Iya. Satu hal sebelum kita ke sana, Pak Prabowo itu kan selalu mengatakan masalah utama MBG adalah keracunan. Dan itu pun angkanya ya itu dianggap kecil sekali, 0,000 sekian lah ya persen gitu ya dari total siswa yang sudah mendapatkan program ini. Tentu sebenarnya kita ingin juga menyampaikan kepada pemerintah bahwa masalahnya bukan hanya soal keracunan. Meskipun angkanya kecil itu juga sangat matters ya, karena itu menyangkut soal kesehatan, kemudian menyangkut soal nyawa dari para siswa yang mengkonsumsi dan lain-lain. Nah, di luar itu kan ICW juga mengawasi dan menemukan beberapa temuannya. Kira-kira apa, Mbak Seira, temuannya? Bisa di-share juga silakan. Iya. Baik, saya akan share. Ya, sebelum menjawab sebelum kita, beralih ke temuan ya teman-teman semua, tentu saya ingin menanggapi sedikit tadi disampaikan bahwa ya, eee, reaksi atau respon dari pemerintah terhadap berbagai kritik, oleh masyarakat sipil berkaitan dengan, pelaksanaan MBG di lapangan itu memang hanya berfokus pada keracunan yang disampaikan bahwa keracunannya jumlahnya sedikit dan lain sebagainya. Tapi betul bahwa satu kasus pun itu tentu sudah harus dilihat sebagai kasus yang terlalu besar gitu ya, apalagi temuan teman-teman JTPI di Desember itu sudah mencapai lebih dari 20.000 angka keracunan. Itu bukan masalah yang patut sepelekan gitu. Dan sebelum kita beralih ke temuan, saya ingin menyampaikan bahwa melihat kasus keracunan tidak bisa berdiri sendiri. Dugaannya adalah justru karena persoalan tata kelola yang tidak dijalankan dengan baik, menghasilkan ekses-ekses lanjutan yang salah satunya adalah, keracunan di lapangan. Ini harus dilihat akarnya salah satunya baik, bisa kita lihat dari kompetensi penyedia, bagaimana proses pengawasan di lapangan itu bisa berjalan, itu juga satu ekosistem yang tidak bisa dianggap tidak ada begitu ya, hanya dilihat angka akhirnya atau kasus akhirnya berupa keracunan. Tentu ini sebuah siklus yang saling berkelindan dan maka dari itu kita harus melihatnya secara keseluruhan. Dan di kesempatan ini saya ingin membagikan temuan dari teman-teman ICW yang sudah sempat melakukan riset terhadap yayasan yang menjadi penyedia MBG tadi. Untuk metodologi tadi sudah saya sampaikan, tapi ini ada beberapa hal juga sebagai awalan. Jadi penelusuran kami juga dipantik begitu ya oleh temuan dari investigasi teman-teman Tempo yang sebelumnya sudah sempat mengungkap ada sekitar 7 yayasan mitra MBG yang bahkan dikelola bukan hanya oleh orang-orang terdekat Presiden Prabowo, tapi justru bahkan ada nama Presiden Prabowo-nya sendiri di dalam yayasan tersebut begitu ya. Jadi ini ada 7 yayasan awal yang sempat disampaikan oleh Tempo yang kemudian menunjukkan data tersebut. Itu jadi salah satu pemantik kami untuk melakukan penelusuran ini. Dan secara umum sebelum nanti kita masuk ke detail temuan, kami melihat bahwa indikasi besarnya dari penyelenggaraan MBG adalah bahwa ya penyelenggaraan MBG ini sangat jauh dari kata merit begitu ya. Kita melihat bahwa ada banyak pihak-pihak yang patut dipertanyakan apa relevansinya dalam menjalankan MBG. Seperti misalkan keterlibatan APH baik itu dari kepolisian, di temuan kami juga ada kejaksaan bahkan, dan di sisi lain juga ada militer, TNI begitu ya yang ikut serta dalam proses penyediaan MBG dan bahkan itu sudah menyediakan ada banyak sekali SPPG dan akan terus bertambah begitu, baik SPPG yang disediakan oleh kepolisian dan juga oleh TNI. Nah, kalau tadi saya sempat menyinggung di awal bahwa satu yayasan itu bisa mengelola lebih dari satu SPPG, untuk yayasan yang umum atau dimiliki oleh orang individual, itu ketentuannya maksimal 10 SPPG yang dapat dikelola. Tapi 10 betul, meskipun pada Satu praktiknya SPPG megang berapa sekolah? nah, itu yang jadinya akan lebih banyak lagi kan, satu SPPG itu bisa lebih dari satu sekolah begitu. Dan bahkan satu yayasan mengelola 10 SPPG saja itu masih bisa
dikelabui begitu ya, karena kita beberapa waktu lalu juga melihat ternyata ada, keluarga dari politisi di daerah yang mengelola lebih dari 10 SPPG gitu. Jadi itu bagian dari permasalahan juga. Tapi menariknya, justru yayasan yang berafiliasi dengan institusi seperti misalkan, Polri, dan TNI begitu, itu tidak dibatasi 10 yayasan. Karena menurut Unlimited mereka. betul, karena menurut BGN dengan yayasan tersebut adalah yayasan institusional, maka ketika ada permasalahan akan mudah bagi BGN untuk langsung menuju kepada pimpinan institusi tersebut untuk menyampaikan kritik atau masukan dan lain sebagainya. Tentu ini jadinya kita kalau bertanya ini sistemnya dibuatnya seperti apa sih? Kok seperti suka-suka saja begitu ya yang diberikan, ketentuan limitasi hanya sebagian. Nah itu kira-kira sebagai awalan. Kemudian, ini temuan umum kami teman-teman, ada, sekitar 28, yayasan, eee, bentar, sepertinya kalau saya play Canva-nya, dia agak Nggak terhambat. kebuka ya, begini aja cukup sih Ya, saya kira. oke, baik. Jadi secara umum ini temuan dari kami teman-teman semua, ada 28 yayasan yang individu di dalamnya terafiliasi dengan partai politik, kemudian 18, terafiliasi dengan pebisnis atau swasta, ada yang afiliasi dengan birokrasi pemerintahan, itu 12, kemudian ada juga yang afiliasinya terhadap, organisasi pendukung atau, kelompok relawan begitu saat pilpres, itu ada 9, kemudian afiliasi lain yang juga berupa seperti misalkan kedekatan atau merupakan bagian dari circle terhadap, pejabat, kemudian, afiliasi terhadap militer, terhadap mantan penyelenggara negara, bahkan terafiliasi terhadap, individu yang pernah menjadi tersangka, menjadi terpidana korupsi begitu ya, ada di dalam, sejumlah yayasan. Kemudian ada juga, 2 yayasan yang tadi saya sebutkan punya afiliasi terhadap APH, yaitu kepada, kepolisian dan juga, kejaksaan. Nah ini kalau dilihat dari secara umum yang paling banyak memang mengarahnya kepada partai politik, 28. Itu kenapa mereka keep silent ya dengan Iya betul. masalah-masalah. Nah ini, yang bisa kita, lihat secara lebih detail. Nah dari 28 yayasan tadi, itu 28 itu yayasannya. Tapi kan karena kita melihat individunya di dalam yayasan tersebut, total individunya ada sekitar 44 orang yang punya, afiliasi dengan partai politik dan Ini semua mungkin bisa kebagian nih ceritanya. iya, jadi hampir semuanya bisa kebagian. Jadi ini bisa dibilang ya proyek yang memang dibagikan agar semuanya senang begitu. Nah, teman-teman bisa melihat pada diagramnya. Jadi seperti yang bisa diduga bahwa partai yang, dipimpin juga oleh, Bapak Presiden Prabowo, Partai Gerindra itu adalah partai yang jumlahnya, eee, paling tinggi afiliasinya dengan yayasan gitu ya. Ada sekitar 7 yayasan yang punya afiliasi dengan, Partai Gerindra. Kemudian diikuti berikutnya dengan, PKS, PAN, PDI dan sejumlah partai, lainnya begitu. Jadi 44 orang tersebut sebarannya ada di 7 yayasan Gerindra, 7 yayasan yang, terafiliasi dengan Gerindra, 5 yayasan yang terafiliasi dengan PKS dan seterusnya. Nah, kemudian ini berkaitan dengan politik formal. Ini yang berkaitan dengan, penegak hukum teman-teman. Jadi, kami menemukan, ada 2 yayasan yang mana masing-masing itu mengarah ke, kepolisian dan juga ke kejaksaan gitu ya. Yang ini yang pertama, mengarah ke kepolisian itu lewat Yayasan Kemala Bayangkari. Jadi kalau kita lihat ada ketua dan juga pembina dari yayasan ini yang mana itu terafiliasi langsung atau merupakan, eee, orang yang memiliki hubungan kekerabatan dan juga kekeluargaan gitu ya dengan sejumlah petinggi, Polri begitu seperti ketua Ini dari Mbak Sera, ini ya. apakah yang disebutkan oleh kepala BGN, kenapa BGN lebih nyaman memberikan, semacam, slot gitu ya, untuk Ya. bisa mengelola SPPG lewat yayasan yang langsung di bawah institusi pemerintah atau penegak hukum? Iya, ini salah satu yayasan yang menjadi contoh begitu ya, yayasan yang punya yayasan yang afiliasinya pada institusi. Salah satunya ya Yayasan Kemala Bayangkari ini gitu yang, di bawahnya,
kita tidak punya data spesifik soal yayasan ini tuh mengelola berapa SPPG karena data itu tidak disediakan oleh, Oke. BGN begitu ya. Tapi kalau melihat struktur dari yayasan ini dan afiliasinya terhadap petinggi Polri, maka kita bisa melihat bahwa ketika tadi BGN menyampaikan akan lebih mudah untuk menyampaikan, eee, informasi atau kritik kepada pengelola yayasan ketika yayasan tersebut adalah yayasan institusi, dengan yayasan ini berarti asumsi ketika ada masalah mereka akan langsung menghubungi para petinggi Polri ini Pejabatnya atau ya. betul, petinggi Polri atau ya ini, istrinya begitu ya yang jadi pengurus dari yayasan gitu. Tentu itu juga jadi satu, kritik yang patut disampaikan gitu, apa dasarnya kalau yayasan dari institusi akan lebih mudah mengelola kritik dan masukan dari BGN misalkan, atau Atau apakah ya lebih kredibel, lebih profesional misalnya. iya gitu, ataukah ada sejumlah tidak pernah ada statistik yang jelas misalkan, yayasan yang, berafiliasi dengan institusi ini bagaimana dia efektivitas dalam menjalankan programnya, jangan-jangan tidak lebih baik bahkan dengan yayasan, individual yang umum gitu ya. Kalau dengan demikian, eee, lalu apa dasar untuk tidak memberikan limitasi misalkan, limitasi pengelolaan SPPG terhadap yayasan tersebut. Jadi ini hanya sebatas kayak, ya udah kedekatan dan kemudahan untuk Ya. menjangkau pihak-pihak Ya. tersebut saja begitu. Semua bersaudara. Betul. Ini yang berkaitan dengan, kepolisian gitu ya, Yayasan Kemala Bayangkari yang terafiliasi dengan Polri. Kemudian berikutnya ini ada, eee, jejak juga jejak jaksa begitu ya di balik pelaksanaan MBG. Kami menemukan satu yayasan, yaitu Yayasan Inklusi Pelita Bangsa yang, terafiliasi dengan, 2 nama jaksa begitu. Ini ada, Denny Ahmad dan juga, Reda Mantovani. Dan kalau kita lihat di publikasi, yang ada di media maupun publikasi yang dibuat oleh Yayasan Inklusi Pelita Bangsa sendiri, yang skema MBG yang mereka jalankan itu disebut dengan, skema MBG swasta. Pada awalnya kami mencari lebih lanjut, apa sebenarnya MBG swasta tersebut gitu ya. Tapi berbagai regulasi maupun petunjuk teknis yang dimiliki oleh, Badan Gizi Nasional dalam upaya penyelenggaraan MBG ini, tidak secara spesifik menyebutkan skema MBG swasta. Sehingga, pada akhirnya kami, mencoba mencari penelusuran lebih lanjut juga tidak ada informasi spesifik apakah sebenarnya MBG swasta itu. Tapi dari wawancara yang kami lakukan dengan kepala BGN untuk mengkonfirmasi soal, skema MBG swasta, itu disampaikan bahwa MBG swasta itu ya sama saja dengan, pelaksanaan MBG yang lain karena tidak ada satupun pelaksanaan MBG yang berada, di luar dari sistem yang dikelola oleh BGN. Artinya ketika ada SPPG yang menyelenggarakan MBG apapun bentuknya, itu pasti sudah melewati proses verifikasi dan juga koordinasi yang dilakukan oleh BGN. Maka dari itu kita dapat menyebutkan, atau dapat membuat pernyataan bahwa, Yayasan Inklusi Pelita Bangsa ini ya menjadi mitra BGN juga dalam, ikut menyediakan MBG, begitu. Kemudian ini ada, beberapa temuan lain seperti, keterlibatan militer di dalam penyediaan MBG. Kalau tadi saya sebutkan itu jumlahnya, SPPG-nya sudah sangat banyak dari terus direncanakan untuk bertambah, tapi dari 102 yayasan yang kami telaah itu ada 6 yayasan yang terafiliasi dengan militer, kemudian di dalamnya itu ada, tidak hanya purnawirawan tetapi juga ada sejumlah nama tentara aktif begitu ya, ada sekitar 9, tentara aktif yang kami, temukan namanya dari yayasan-yayasan tersebut. Kemudian ada 19 purnawirawan militer, di balik yayasan, pengelola dapur MBG. Jadi baik, purnawirawan maupun militer aktif ini masih ada begitu namanya di dalam dapur MBG. Nah, kemudian ada juga yayasan yang nama-nama di dalamnya punya afiliasi terhadap, sejumlah ormas ataupun kelompok pendukung pilpres. Kalau kita lihat ada yang mendukung, terafiliasi dengan kelompok pendukung Presiden Prabowo Gibran, kemudian terafiliasi dengan pendukung Anies dan Muhaimin juga,
terafiliasi dengan pendukung Joko Widodo gitu. Jadi, bisa dikatakan hampir semuanya mendapatkan, bagian gitu ya dalam proyek ini. Nah, ini yang, juga kami temukan teman-teman semua. Ada sekitar 12 yayasan yang punya afiliasi dengan birokrasi pemerintahan. Apa namanya, eee, institusi pemerintahannya itu beragam, tapi salah satunya adalah Badan Gizi Nasional sendiri. Nah, ini kalau dilihat yang lain ada yang berupa dari, staf sus di Kementerian Pertahanan, kemudian ada yang, Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua dan organisasi lainnya. Tapi saya punya sedikit highlight untuk, temuan berkaitan dengan adanya nama yang terafiliasi dengan Badan Gizi Nasional dan ikut menyelenggarakan MBG. Teman-teman, lewat Perpres pembentukan BGN, di sana disampaikan bahwa beberapa fungsi dari, Badan Gizi Nasional itu adalah salah satunya untuk melakukan koordinasi pembentukan, aturan teknis dan juga implementasi aturan teknis di lapangan, serta untuk ikut melakukan pemantauan dan juga pengawasan atas upaya pemenuhan gizi nasional yang dituangkan lewat MBG. Jadi, kenapa ini sangat penting? Karena artinya ini sudah menunjukkan adanya kerentanan yang sangat tinggi terhadap terjadinya konflik kepentingan. Karena ada 3 nama dari, yang terafiliasi dengan BGN dengan jabatan berupa tenaga ahli dan juga tim teknis yang dia juga ikut punya yayasan sih ya. Jadi kita bisa bayangkan bahwa ini pihak yang mengawasi dengan pihak yang diawasi itu orangnya sama. gitu. Bagaimana proses pengawasannya bisa berjalan? Apalagi kalau kita lihat, di pemberitaan biasanya kan ketika SPPG itu mau beroperasi, ada proses semacam peresmian atau ya ada proses semacam peresmian begitulah ya, yang kemudian nanti sebelum peresmian itu, di dalam proses tersebut ada, pihak dari BGN yang memang akan datang untuk mengecek kesesuaian, kelengkapan, hal-hal yang dibutuhkan, agar SPPG tersebut bisa beroperasi sesuai standar misalkan. Bagaimana ketika orang yang datang untuk mengecek kesesuaian tersebut ya adalah, orang dari BGN yang punya afiliasi terhadap SPPG itu melalui, keikutsertaannya di dalam yayasan gitu. Maka tentu pada akhirnya pengawasannya tidak bisa berjalan dengan baik dan inilah yang kita khawatirkan akan menghadirkan persoalan lebih lanjut ya. Itu tadi berupa penyediaan layanan yang tidak berkualitas baik begitu bagi para penerima manfaat, baik itu siswa, kemudian ibu hamil dan lain sebagainya. Nah, mmm, ini, 12 yang terafiliasi dengan birokrasi pemerintahan, tadi ada 5, ini ada 7 lainnya yang tersebar di daerah, itu, institusinya beragam, baik dari, dinas pendidikan, kemudian di, pemerintahan daerah, dan lain sebagainya. Nah, ada temuan lainnya juga bahwa ada sekitar 18 yayasan dari, mitra, MBG yang terafiliasi dengan, berbagai, sektor bisnis. Tetapi ketika kita lihat justru, sektor bisnisnya tidak serta-merta berkaitan dengan upaya, pengolahan pangan ataupun peningkatan gizi gitu ya. Tapi justru misalkan ada sektor-sektor seperti, tambang, kemudian penyedia jasa keuangan, media, otomotif, properti, bahkan ada juga yang telekomunikasi dan lain sebagainya gitu. Lalu ada juga Padahal pemerintah khususnya kan ingin mendorong swasembada pangan, ketahanan pangan gitu ya. Mestinya itu dikaitkan antara MBG dengan supply side-nya gitu ya, yang lebih betul. memperkuat ekosistem pangan di Indonesia. Iya, dan itu yang saat ini belum, tergambar begitu ya, karena kalau melihat dari sektor bisnisnya itu tadi, tidak berkaitan langsung dengan pengolahan pangan dan juga kalau misalkan, berkaitan dengan aturan untuk, misalnya ya mencegah monopoli, pada, pada siklus penyediaan bahan baku. Mmm, BGN juga tidak punya aturan spesifik yang, bisa memberikan atau bisa menciptakan, keadilan gitu ya bagi, seluruh, perusahaan utamanya ketika, eee, intensi atau niatan awalnya kan untuk memajukan UMKM. Bagaimana upaya atau sistem yang secara spesifik dibangun agar memang ini bisa mengarah ke UMKM semakin
berdaya gitu atau semakin bisa Iya. berpartisipasi, itu tidak ada Kabarnya malah di beberapa sekolah kantin pada mengeluh ya? justru harus misalkan mengalami penurunan pemasukan, iya betul, dan harus, bahkan banyak, usaha di sekitar sekolah, usaha-usaha kecil di sekitar sekolah yang harus tutup begitu ya, karena malah tidak tidak, bisa ikut serta dalam dan tidak dilibatkan juga dalam penyelenggaraan, MBG ini gitu. Jadi ketika disampaikan bahwa ada, tujuan di luar dari upaya peningkatan gizi, seperti misalkan memberdayakan, warga lokal sebagai tenaga kerja, itu juga sudah banyak buktinya yang menyebutkan bahwa justru warga setempat tidak dilibatkan baik untuk koordinasi atau proses perekrutan, staf yang bisa Ini kalau sekarang memberdayakan afiliasi. iya betul. Jadi betul ada pemberdayaan tapi bukan warga dan bukan UMKM sebagaimana yang selalu disampaikan sejak awal, tapi ya memberdayakan jejaring dan kroni dari pemerintah saja gitu untuk bisa kebagian, jatah program begitu ya dan kemudian mendapatkan untung dari sana. Karena kalau kita bicara secara kalkulasi, satu SPPG bisa, secara hitung-hitungan itu bisa menyediakan, eee maksimal sampai dengan 3.000-an lah, 3.000 penerima manfaat atau berarti artinya 3.000 paket makanan untuk 3.000 penerima manfaat. Dari 15.000, mmm, biaya yang dialokasikan oleh BGN untuk paket tersebut, itu kan, porsi untuk, insentif keuangannya itu 2.000 ya, karena disebutkan 10.000 untuk makanan, kemudian 3.000 untuk biaya pekerja. Bagaimana ngeceknya juga kalau yang Iya betul. dialokasikan sejumlah itu? Betul, 2.000 untuk, insentif keuangan tersebut dikali 3.000 penerima manfaat itu sudah 6 juta satu SPPG, satu, hari gitu ya, belum dikali jumlah hari sekolah, belum lagi satu yayasan bisa mengelola, 10 atau bahkan, lebih. Jadi Betul. sangat besar dan, kemudian hal yang penting dari semua ini adalah apa sih sebenarnya makna semua temuan tadi teman-teman, ada yang terafiliasi dengan partai politik, APH dan lain sebagainya. Maka dari sini kami, menyimpulkan bahwa ini ada dugaan, program MBG ini dijadikan sebagai satu proyek untuk bisa mendistribusikan sumber daya dan akses tertentu kepada pihak-pihak yang memiliki kedekatan politik. Dan ini merupakan bagian dari, patut diduga sebagai pola untuk ya membalas dukungan, membalas budi begitu ya atas dukungan elektoral yang sudah diberikan pada pemilu 2024 kemarin dan sekaligus juga digunakan sebagai sarana untuk tetap menjaga agar para jejaring tersebut tetap loyal sampai pada mekanisme kontestasi pemilu di, periode berikutnya yaitu di tahun 2029 gitu. Jadi makanya kalau kita lihat sebaran, mmm, apa, pihak-pihak yang tadi punya afiliasi itu sangat sangat merata begitu ya, dari partai politik pun hampir semuanya mendapat bagian. Itu pun yayasannya belum belum semuanya ya, eee, yayasan yang pada akhirnya bisa kami telusuri kan 102 yayasan. Ada banyak yayasan yang, eee, yang belum belum masuk itu karena juga keterbatasan informasi dari BGN. Saya yakin ketika ribuan yayasan yang berpartisipasi di dalamnya itu ditelusuri, maka akan lebih mencengangkan lagi, data yang bisa kita temui begitu. Mbak Dan Syera apakah sudah pernah mengajukan permintaan informasi untuk mendapatkan, nama seluruh yayasan yang berpartisipasi dalam program MBG ini ke BGN? untuk permintaan informasi itu belum, tapi kami waktu itu pada saat melakukan, wawancara dengan kepala BGN langsung, sempat menanyakan mengapa, nama yayasan ini dihilangkan dan kami menyampaikan bahwa data yayasan tersebut penting untuk, tetap ditampilkan begitu ya. Nah, waktu itu justru respon dari Pak Dadan adalah beliau seolah-olah kaget bahwa nama yayasannya sudah tidak ada lagi di situ, begitu. Jadi Dianggap belum tahu kalau ada perubahan ya di iya website-nya begitu BGN ya. dan pasca itu disampaikan bahwa, seharusnya tidak masalah, data tersebut tetap ada gitu, nanti coba saya koordinasikan, tapi sampai sekarang tetap tidak ada, Belum ya, gitu ya, oke. Berarti begitu. perlu diingatkan itu. Iya, nanti kita iya kita bisa Nah. sama-sama mengingatkan lewat berbagai temuan ini. Nah, jadi kesimpulannya juga bahwa ya program MBG ini hanya jadi,
proyek begitu yang digunakan sebagai alat konsolidasi, politik ketimbang untuk memberi manfaat bagi publik. Dan tentu seluruh hal ini sangat, berbahaya teman-teman semua, karena kalau kemarin kita lihat pernyataannya, Pak Prabowo pada saat tanggal 5 Januari, yang sepertinya merespon, langsung dugaan-dugaan ini gitu ya. Beliau menyampaikan bahwa ya ini hanya bagian dari pikiran negatif masyarakat sipil saja, dan sekalipun misalkan di tahun 2029, masyarakat kembali memilih beliau, lantas apa yang salah dengan saya? Begitu, Bapak Prabowo mengucapkan gitu ya. Tentu ini adalah satu kekeliruan yang besar, karena artinya, beliau bisa kita bilang tidak menampik adanya dugaan bahwa kebijakan publik yang hari ini disusun dengan menggunakan anggaran yang sangat besar dari negara, itu justru sekaligus digunakan untuk mengkonsolidasikan, ya dukungan-dukungan politik tadi untuk di periode mendatang. Tentu ini ketika eksesnya atau, output akhirnya adalah masyarakat memilih, itu bukan satu kondisi yang tidak didukung oleh, hal-hal lain begitu, dan kita harus lihat bahwa ya melihat ke kondisi-kondisi yang menjadi enabler dari munculnya hal tersebut, dan kebijakan MBG inilah yang, menjadi salah satunya begitu. Maka dari itu, ya ini satu satu hal yang satu hal yang sangat memprihatinkan gitu ya. Kita, melihat bahwa di tahun 2026 itu anggarannya naik, 5 kali lipat dari tahun 2025, sebelumnya sekitar 71 triliun, sekarang sekitar 335 triliun, dan, anggaran sebesar tersebut dengan tata kelola yang masih mengandung banyak masalah dan carut marut, maka akan sangat bisa ditebak efektivitas programnya nanti seperti apa gitu, dan ini ya akan jadi bagian dari, proyek yang membuang-buang anggaran saja dan pada akhirnya gagal memberikan manfaat bagi, anak-anak dan, ibu hamil yang sudah dikategorikan jadi, penerima manfaat. Pada akhirnya manfaatnya ada, tapi bukan bagi anak dan ibu hamil serta ibu menyusui, tapi ya bagi lingkaran terdekat dan kroni dari pemerintah, begitu. Oke, Mbak Seira Tamara, terima kasih untuk insight dan temuan terbaru dari pemantauan atas implementasi program MBG. Sudut pandangnya bukan soal keracunan karena itu sudah banyak datanya juga dan terus bertambah angkanya. Tapi ini melihat dari sisi governance ya dalam pengelolaan MBG yang terlihat tadi masih banyak PR yang harus dibenahi, dan semoga temuan-temuan ICW ini tidak dianggap sebagai upaya untuk menjelek-jelekan pemerintah, menjelek-jelekan bangsa ini gitu ya. Kita bangga kok kalau bangsa Indonesia itu maju, kita tentu senang kalau bangsa Indonesia itu juga dihormati gitu ya, bahkan unggul gitu, dan salah satu keunggulannya tentu kalau dikelola sumber dayanya dengan transparan, dengan akuntabel, dan ini akan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi sebagian banyak orang, bukan memberikan manfaat bagi segelintir orang. Demikian diskusi kita dengan Mbak Seira Tamara dari ICW. Sahabat Integritas, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa.